Saya ingin mengkaji terkait dengan rasa syukur ini dari sisi yang lain. Kalau kemarin kita sudah mengkaji tentang apa manfaat syukur. Yang pertama itu adalah Allah akan menambahkan rezeki yang kita punya. La in syakartum la azidannakum. Kemudian syukur itu mencegah kita dari godaan syaitan, dan syukur itu membangun rasa qanaah, rasa cukup di dalam hati kita. Tapi saya mau melihat dari sisi yang lain. Apa yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Luqman, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Nah, ini yang kita akan coba kaji terkait dengan masalah syukur. Allah berfirman di dalam surat Luqman, saya ambil penggalan sedikit saja, wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsihi, bahwa Allah menyatakan kalau kita bersyukur, sesungguhnya syukur itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Kajian kita tentang syukur, Bapak. Kalau bicara syukur ini tak habis-habis sebenarnya Bapak Ibu. Ditinjau dari berbagai aspek, ditinjau dari berbagai sisi, tak habis-habis kita membicarakannya. Kenapa? Karena syukur ini adalah yang pertama kali disebutkan ketika saya duduk di depan ini. Ketika kita membaca Quran, ucapan syukur itu juga yang kita sebutkan pertama kali. Ketika saya duduk, semua orang yang duduk di depan ini pasti yang pertama sekali mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca Quran juga Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak putus-putus. Selalu kita mengajak, marilah kita bersyukur kepada Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah, terus diucapkan setiap kali. Kenapa ini diucapkan berulang-ulang? Ada beberapa kemungkinan, bisa jadi pentingnya rasa syukur itu, sehingga diulang-ulang, diingat-ingatkan setiap kali. Bahkan bukan hanya sambutan-sambutan di masjid, sambutan dimanapun, di tempat umum, dimanapun. Selalu kita mendengar bahwa marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kenapa? Bisa jadi pentingnya bersyukur ini. Yang kedua, bisa jadi karena sulitnya manusia ini bersyukur. Sulitnya kita-kita ini bersyukur. Maka perlu diingatkan di setiap saat tentang syukur ini. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, syukur ini bahasanya mudah, tetapi bisa jadi tak mudah dalam pelaksanaannya. Ada enggak penuh harap di hati kita bahwa Allah nanti di akhir Ramadan akan mengampunkan dosa-dosa kita? Kalau tak ada rasa gusar, rasa cemas, saya khawatir kita ini menjalankan Ramadan ini ya seperti biasa-biasa saja. Artinya apa? Ya namanya kita diwajibkan puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Kebetulan bersama-sama kita sholat tarawih, tak enak sama tetangga, tak enak sama yang lain, kita ikut sama-sama sholat tarawih. Kita mendengar majelis ta'lim gini karena waktu kita ada, maka duduklah kita mendengar majelis ta'lim. Tapi bukan merupakan keinginan kita atau munculnya semangat kita untuk menantikan sesuatu hadiah yang istimewa itu. Yang saya sampaikan di awal Ramadan kemarin, bahwa di akhir Ramadan nanti Allah akan menjadikan kita seperti bayi yang baru lahir. Harusnya kita gusar untuk menantikan itu, atau cemas menantikan itu, kira-kira dapat kita enggak hadiah itu. Nah, ini barangkali yang harus kita coba sama-sama kembali bermuhasabah, mumpung masih ada waktu, Pak. Kita enggak tahu nanti pulang dari sini waktu kita habis atau tidak, atau mungkin besok masih ketemu enggak kita di dalam majelis-majelis serupa ini.